أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar Bapak Ibu? Sejuk? Daripada pulang basah-basah, baguslah di sini kita dapat mudah-mudahan kucuran rahmat dalam majlis ilmu dan juga ketenangan hingga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah, wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Mari di majlis ini kita perbanyak memuji Allah, meminta pertolongan kepadanya dan memohon ampun kepadanya, dan berlindung wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dari segala kejahatan yang kita perbuat baik disengaja atau tidak, wa min sayyiati a'malina, dari buruknya amal-amal kita. Mari kita berlindung. Seandainya ada amal tapi niatnya tidak ikhlas, ada amal tuntunannya tidak benar, maka kita memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, terutama adalah menjalani aktivitas kita ini karena Allah. Yang kedua adalah menjalani aktivitas kita ini penuh dengan keistiqomahan. Kemudian mari kita berqudwah, mencintai, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana zaman kondisi hari ini rayuan, godaan, cobaan, ujian yang datang bertubi-tubi, terutama tontonan-tontonan. Kedua adalah di mana kita disuguhkan alat komunikasi yang mudah bercakap, mudah bercerita, dan mendengarnya pun tak satu dua orang. Kalau ngerumpi di kedai paling 5 orang mak-mak. Tapi kalau di grup, satu grup mau 500 orang, 300 orang. Jadi di majlis ini dan setiap hari Kamis pekan ketiga ini kita membahas tentang hadis, ya. Dan kali ini insyaallah saya akan membahas hadis tentang al-kasbul haram. Al-kasbul haram adalah punya usaha tapi usaha yang haram. Dan ini satu pertanyaan yang pernah saya diajukan di beberapa hari yang lalu di satu majlis ilmu Ikatan Musaz Muslimah Akhir Zaman. Pertanyaannya, boleh enggak di zaman ini buat TikTok kontensnya membuka aurat, terus ditonton oleh orang, dapat duit? Gimana hukum duitnya? Ya, jualan tapi menipu, biar banyak untungnya ditipu dengan menggunakan barang-barang yang merusak ginjal orang, merusak darah dan seterusnya. Apa hukumnya? Dan ini diawali dengan hadis Rasulullah di kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang hadis ini dimuat hadis yang ke-6 oleh Imam An-Nawawi tentang halal haram. Dan hadis ini dari jalan An-Abi Abdullah An-Nu'man bin al-Bashir radhiyallahu anhu huma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin
wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram jelas pula, kata Nabi. Dan di antara halal haram ini ada namanya syubhat, samar-samar, dan banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Faman ittaqas syubhat, siapa yang menjauhi yang samar-samar ini, istabra'a lidini, kata ulama, maka dia telah istabra' lidinihi wa irdih, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatan. Ya, terkadang zaman ini jadi banyak orang yang berani. Kenapa orang berani untuk mencari yang haram? Karena banyak istilah-istilah yang haram. Contoh, Ustaz, yang haram aja sulit. Itu apalagi yang halal. Nah, ini udah tipis iman. Kalau saya baca di beberapa muqaddimah, wa'lam anna talab al-halal wajib ala kulli muslim. Mencari, berusaha, mengedepankan, memprioritaskan, mengutamakan yang halal itu adalah wajib. Jadi jangan buat istilah-istilah menjual agama. Ustaz, yang halal aja susah, yang haram aja susah, kira-kira begitu. Buat istilah, sikit kan gak apa-apa. Sikit ajanya, sikit. Ya, ada istilah yang lain, sistemnya. Bukan kita yang mau, tapi sistemnya. Cemana lah Pak Ustadz, kawan semua begitu. Nanti kalau tak ikut awak, dijauhi, tak diajak bercakap, ikut jugalah. Lingkungan bahasanya. Ustaz, kalau awak tak begitu, tak ada untungnya. Dia membuat hukum sendiri bagi diri dia, biar seolah-olah Allah Maha tahu kesulitannya, keadaannya, lalu mubah yang haram jadi mubah. Kau kan udah capek, kata setan. Kau udah begini, udah kan Honda kau dipakai, ini kau dipakai. Udahlah, kau ambil aja. Ya, yang terkadang lagi lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ini dia. Ada istilah begini. Jangan sampai sikat dulu baru minta maaf. Jadi istilah-istilah ini ma yuwafiquhu syara', syariat tidak mensetujuinya. Karena kita ini bukan Robin Hood. Tujuannya kan baik. Robin Hood ini mau ngasih makan anak yatim, fakir miskin, tapi apa? Jalannya mencuri. Jadi dalam syariat, sarana caranya harus sesuai syariat. Tujuannya apa lagi? وقد جاء الشرع الحنيف بالحث على السعي في تحصيل المال واكتسابه على أنه وسيلة
li ghayatin mahmudah wa maqasid masyru'ah. Ini yang saya bilang, fi tahsilil mal wa iktisabi ala annahu wasilah li ghayatin mahmudah. Jadi syariah yang lurus ini dia menyuruh, memotivasi bil hassi ala sa'i, untuk kita berusaha fi tahsilil mal, menghasilkan harta, menghasilkan supaya dapur berasap, rekening berbunyi, bisa bayar anak sekolah, beli sayur, beli lauk, terisi bensin, terisi pulsa. Wasilah li ghayatin mahmudah, karena itu harus jelas sarana yang digunakan, cara-caranya, wasilah untuk ghayah mahmudah, tujuan yang terpuji. Kita tidak boleh Robin Hood tadi, tujuannya mahmudah, ya, tapi cara yang dipakai batil, tak boleh, ya. Ngapa kau jual badanmu di dunia maya, TikTok dapat duit sebulan biar viral, jadi dapatlah 10 juta, 100 juta. Ini coba, bapak kita ini, dia memvideokan ustaz kajian, banyak yang halal lagi. Kenapa harus kita pula yang menampak-nampakkan aurat, cari duit? Malu kita, ya. Na'udzubillah. Okeylah sekarang, besok udah jadi mak-mak, punya anak-anak nengok YouTube, ditengoknya maknya, malu dia. Kenapa? Jejak digital, jejak digital. Na'udzubillah min zalik. Makanya na'udzubillah banyak perceraian gara-gara mengejar yang haram. Ada yang tak kuat. Pernah terjadi, datang ke saya bertanya, dan akhirnya mereka pisah. Suami sudah punya anak, penghasilannya apa? Game online, slot, judi online. Ngeri. Tak pulang-pulang, di mana? Di warnet. Rupanya game-game online ini ada chip-chipnya. Jadi sejak dikejar sama polisi, pontang-panting lari, ketangkap. Ngeri. Game online ini juga judi. Beli chip, sampai terjadi pembunuhan di Delima waktu itu, Jalan Lobak. Anak-anak muda gara-gara chip tadi, akun. Wal'iyadzubillah, ya. Makanya ini perintah bukan hanya kepada manusia biasa, kepada Rasul. Kata Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Hai para rasul, makanlah yang baik dan beramallah amal-amal yang soleh. Didekatkan memakan dan beramal. Makanya banyak ulama menafsirkan, kalau yang masuk ke perut ini tak jelas, as-suh. Sampai ada satu hadis kata Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'um min aina iktasabal mal, akhadhal mal amil halal amin haram. Akan datang suatu saat nanti zaman, kondisi, keadaan,
manusia tidak peduli lagi tentang dari mana mereka mendapatkan harta, apakah cara yang halal atau cara yang haram. Na'udzubillah. Janganlah, ya, janganlah hendak. Artinya ketika manusia ketika itu apa? Hanya ingin mengejar style, pingin tas baru, sepatu baru, pingin gaya baru. Na'udzubillah. Ada tukang di pesantren kami, rupanya penyabu, nyabu, dicuri brankas, lapor polisi, kabur. La ilaha illallah. Nyabu. Rupanya orang penyabu ini apa aja yang ditengoknya diduitkannya. Hati-hati anak kita, jangan salah gaul, jangan cari suami pemakai, gawat. Nanti kalau udah habis barang, bisa-bisa istri pun dijual, kan kacau itu. Ngeri sekali. Artis kan banyak masuk penjara, nyabu, toke, peminat banyak, followersnya banyak. Sekali dia jadi bandar, laris, tangkap. Istri solehah, anak-anak masih kecil, jumpa di mana? Jumpalah di penjara. Singkat, sumbu pendek, pikirannya cepat kaya. Jadi kata ulama, na'udzubillah, ini wal'iyadzubillah, sampai kata ulama begini, apa mahi asbabul kasbil haram, apa sebab-sebab orang itu ambisi sampai dia menjual agama dan kehormatannya? Al-khawf, adamul khawf wal haya' min Allah. Orang ini tak ada lagi rasa takut dan malu kepada Allah, padahal Allah maha melihat, padahal Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Malaikat mencatat al-khawf wal haya' min Allah wa husnu muraqabatihi siyajat kullaha taqiyul muslim wa tahmihi min al-wuqu' fil haram. Karena Allah mengawasi kita, maha melihat, maha mengawasi. Yuraqibuna, muraqabatullah. Itulah yang taqiyul muslim, taqa, supaya dia terjaga, supaya dia takut. Tahmihi, supaya dia terpelihara. Agar apa? Agar tidak terjebak dalam sesuatu yang haram. Ada satu tulisan juga menarik. Ada 8 rezeki dalam Al-Quran. Ini baru bisa kita kumpulkan 8. Pertama, rezeki yang terjamin. Jadi setiap kita ini sudah Allah jamin rezeki. Itu satu, terjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ini surah yang ke-11 ayat 6. Hewan yang melata, kata Allah, wa ma min dabbah fil ard, di muka bumi, kecuali Allah memberi rezeki. Ular, mana rezeki ular? Burung, cicak, ada rezeki. Kucing, ada rezeki. Hewan-hewan yang melata saja, ulat, cacing, ada rezekinya. Tidak mungkinlah manusia punya akal, punya tenaga, semangat, motivasi, kecuali mereka siapa? Orang-orang yang telah wala tayasu min rauhillah, orang-orang yang berputus asa. Jangan, kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Wasi'ul maghfirah. Masya Allah, ardullahi wasi', bumi Allah ini luas. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a.
yajid fil ardi muraghaman kasir, rezeki yang banyak luas, yang hijrah, yang berpindah. Maksudnya apa? Yang bergerak, mau bekerja, ada rezeki. Kami pernah punya sekolah sampai sekarang anak-anak yatim, duafa, fakir miskin. Itu pernah kami kerahkan buat bank sampah. Kalau orang buat banknya untuk duit. Kalau tidak, kita suruh anak-anak yatim ini pergi sekolah bawa sampah. Masya Allah, ini sekilo 500 perak plastik bekas minum, sekilo 500, terkumpul udah hampir sebukit banyaknya, beguni-guni, dapatlah 50.000, 100.000, kasih ke anak, beli makan, beli beras. Pernah dulu masa sulit, belum ada donatur, belum ada yang ngasih infak beras, belum ini, itu udah pernah kami lakukan. Masya Allah. Kayak akhir Islam ini. Yang kedua adalah rezeki yang tak terduga, yang terjamin ada, yang tak terduga ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ini surah At-Talaq ya, ayat 65 ayat 2. Kalau kata ulama ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan datang kepadanya rezeki tak disangka-sangka. Itu bertakwa. Siapapun yang bertakwa, ada rezeki yang tak disangka-sangka. Masya Allah. Apalagi dia soleh, berdoa, bersosial, silaturahim. Masya Allah. Silaturahim aja ada rezekinya. Man arada yunsa'alahu fi rizqi wa yubsatalahu fi rizqi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezeki, panjang umur, sehat, berkah, sambung tali silaturahim, jangan putus. Artinya apa? Orang yang memutus tali silaturahim miskin. Apa kata ulama? Salah satu yang membuat manusia sengsara apa? Memakan harta warisan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala tu'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklal lam. Karena ingin cepat kaya, kadang dibunuhnya ayahnya, sakit, na'udzubillah, untuk mendapatkan warisan. Apa tuh? Sinetron. Sinetron kan begitu. Ambil surat tanah, lari, tangtung, habis. Harta yang diambil dari yang haram macam batu es yang digenggaman, pegang larut, kasih lagi, menetes cair, pegang lagi, sampai ke ujung. Itulah dia korupsi. Ambil dulu, potong 25%, masuk ke kepala berikutnya, nah masuk sampai ke orang yang menutup jalan, mengaspal jalan, tinggallah 10%. Besok berlubang lagi, besok berlubang, cair lagi. Ngeri. Waliyahzubillah. Maka kata ulama, rezeki karena anak. Ya, kenapa Ustaz bilang sebut-sebut ini? Supaya kita tak ada isi otak kita ini ke yang haram. Jangan sedikit pun terbesit yang haram. Walaupun ada celah, bisikan, peluang, waspadalah. Nah, kan gitu kan? Kenapa kejahatan terjadi? Karena ada peluang, ya kan? Kesempatan. Nah, itu dia. Jadi di sini jangan bimbang. Rezeki itu ada. Tadi rezeki dijamin, rezeki tak terduga bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga apa? Rezeki dari anak.
Anak tu bawa rezeki. Saya kalau ditanya orang, berapa anak Ustaz? 5. Oh, orang dulu 10 biasa aja. Pergi ke sawah, satu yang digendong, satu yang disusu, satu yang di belakang, 5 berudur macam bebek. Biasa aja. Anak-anak Masya Allah berkah besar, makan, tidak ada yang sengsara. Merantau dapat makan. Apa wasiatnya? Jangan tinggalkan solat, baik-baik kau di negeri orang. Itu doa emaknya, Masya Allah. Padahal 9, kami aja 9. Ayah kami dulu 15. Satu mak tu. Maka dibilang ayah ini, Nus, kalau kau punya istri nanti punya anak, jangan sikit anak kau, banyak kan. Adik saya paling banyak 4, adik-adiknya lagi 3, ada yang 2. 5. Alhamdulillah. Begitu saya dulu membimbing guru-guru di Bintang Cendekia, uang masuknya 15-20 juta, saya diskon 50%. Sekarang anak ini dapat beasiswa tahfiz Quran 30 juz Syekh Sa'ad dari Yaman, gratis. Cara Allah punya cara. Alhamdulillah. Jadi jangan takut rezeki anak, ya, rezeki anak. Orang masuk 30 juta per bulan, 3 juta. Alhamdulillah. Ustaz fadal, nih di orang lain ujiannya berapa? Nih Ustaz gimana naik hafal sekian juz, ya masuk. Rezeki anak tu anak. Ini ngapa nggak punya anak? Nanti ajalah. Nanti kalau istri udah siap. Jadi kalau pas menikah 2-3 tahun nggak mau punya anak, kenapa? Nggak mau repot. Ketemu saya orang-orang Cina di jual-jual lampu, jual elektronik. Hayya, berapa punya anak? 2 saja kata dia. Kalau Pak Ustadz berapa? Hanya saya 5. Bagaimana itu ngasih makan anak kata dia? Ya kasih saja, dia bilang. Ada rezekinya. Hanya kata dia. Aneh. Karena bagi mereka, ya bekerja dulu baru dapat makan. Kalau kita tidak, ada keyakinan kita dalam Al-Quran, anak itu bawa rezeki. Kata Allah begini, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Wala taqtulu auladakum. Ini maaf cakap ya. Ada anak, tak ada kan? Ini apa? Tembak luar. Istilah suami istri tembak luar. Ngapa? Takut punya anak. Takut punya anak. Tak boleh. Ya, apalagi disengaja. Ngeri zaman ini. Takut punya anak. Tapi bersolek, tebalnya seinci. Berapa harga make up? 2 juta. Beli handphone berapa? 7 juta. Kredit mobil 3 juta sebulan bisa. Punya anak takut. Gaya banyak. Punya anak takut. Orang dulu tiang rumah udah mau reok, kena anai-anai lagi, kena rayap. Lantainya papan bolong-bolong. Anaknya berapa? 7. Membakar, masak nasi pakai kayu bakar. Sekarang ketek. Air galon tinggal Orang dulu menimba, minumnya air hujan, minum air parit. Masya Allah, tak banyak gaya. Ini karena tuntutan gaya, jadi semuanya jadi halal. Wal'iyadzubillah. Jadi kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu
karena takut miskin. Bahaya sekali. Kami yang memberi rezeki kepada mereka, bahkan kepadamu. Ada satu ayat saya sering dengar, kata Allah begini, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk salat. La nas'aluka rizqa, kami tak minta kepadamu rezeki. Nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki kepadamu. Maksudnya apa? Baguskan hubunganmu dengan Allah, insya Allah rezeki mengalir, entah dari anak, entah dari pekerjaan, entah dari organisasi. Masya Allah. Tadi saya ada anak PPL datang KKN di pondok, udah perpisahan, Masya Allah. Jadi udah dijemputlah sama dosennya, Ustadz, kami ngasih duit tak ada apa. Oh enggak, tapi kami pingin mau ngasih juga ke Ustadz sebagai kiai, dikasih sajadah, Masya Allah. Kalau sebagai kepala sekolah, guru pamong, itu ada honornya, ada honor. Kita nak, Ustadz, kami pingin, Ustadz udah baik sama kami, mengizinkan kami mengajar di sini, nggak ada masalah, pakai fasilitas, dikasih kantor, dikasih. Tapi apa? Dia ngasih sajadah. Jadi jangan takut kita tak dapat yang halal. Mungkin kalau itu kesempatan, wah, kamu mau PPL di sini, nah sekian, bisa aja, bisa. Kamu mau nilai kamu bagus, sekian, bisa. Tapi tidak, saya tidak mau apa-apa. Jadi akhir Islam, cara kita kepada Allah yang harus kita perbaiki. Gara-gara tak yakin sama rezeki Allah, padahal dari anak ada yang sudah dijamin, ada yang tak terduga pun ada, asalkan bertakwa. Yang keempat, rezeki karena istighfar. Apa susahnya astagfirullah? Ada modalnya. Katup-katupkan aja lah. Kau merepet aja bisa, menggibah bisa. Ini mengatakan astagfirullah, rezeki datang. Faqultu astaghfiru rabbakum, surah Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Allah suruh banyakkan istighfar. Allah Maha Pengampun, maka Allah turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, disertai harta dan anak-anak. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kalau ada istri yang belum melahirkan, banyakkan istighfar. Salah satu sebab murah rezeki anak, dapat anak adalah istighfar. Itu kata ulama tafsir. Banyakkan istighfar. Pesan kepada mereka yang belum punya anak, baca surah Nuh ini. Faqultu astaghfiru rabbakum
Astaghfirullah. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Kapan itu? Turun hujan. Kapan itu? Sebelum masuk solat subuh. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur 50 ayat dibaca sebelum masuk azan subuh, kata Nabi dalam hadis. Itu sahur. Macam kita mau sahur, mengakhirkan sahur ya kurang lebih setengah jam, ada yang bilang 20 menit 15 menit sebelum azan subuh. Banyak akan istighfar. Makanya bangunlah di malam hari. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Kemudian rezeki karena nikah. Maka jangan takut. Wah, yang halal aja susah. Nah, yang halal aja susah. Nah, yang haram aja susah. Nah, menikah itu ada rezekinya. Wankihul ayama minkum as-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yunihumullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Ini mohon maaf banyak angin. Saya tadi Pak Rangga mohon maaf buka puasanya di mobil. Kata Allah Subhanahu wa taala, nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, perawan, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu dan laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Dulu naik kap 70, dulu pakai sepeda, dulu begitu menikah, bertakwa, punya anak, menikah itu sendiri Allah yang kayakan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Setidaknya apa? Kaya hati, kaya perasaan. Jangan sampai tak akur, ya kan? Masya Allah, banyak sebab-sebab kekayaan rezeki itu datang. Maka jangan cari yang haram. Kemudian rezeki karena bersyukur. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, alhamdulillah la azidannakum. Allah tambah rezeki karena bersyukur. Yang ketujuh, rezeki karena sedekah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Udah azan? Belum. Auzubillahi minasyaitonir. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjamkan, dia bertransaksi kepada Allah, padahal Allah yang ngasih dia rezeki, tapi dia pinjamkan. Makanya meminjamkan itu adalah tabungan untuk kepada si piutang. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah akan lipat gandakan. Masya Allah. Minjam duit dulu, nah ambil. Masya Allah. Permudah. Kadang
yang meminjam ni yang bermasalah. Datang menetes air matanya, pas diminta di pisau datang dia. Nah, itu yang payah. Kabar tak ada, ditelepon tak diangkat, WA tak dijawab. Dulu minta utang, doer bibirnya, tanggal giginya, keluar biji matanya. Anak mau sekolah, mau beli ini, beli kredit. Pas diminta, hilang alamat, jadi alamat palsu. Yang kedua jadi Bang Toyib, tak pulang-pulang. Jangan, ya, jangan. Dahulukan hutang, karena kalau kau mati, jasadmu tak diterima oleh bumi. Allah tak mau menerima amal sebelum ada yang membayarkan hutang, kecuali ada harta warisanmu untuk membayar hutang. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ada rezeki yang ke-8. Apa itu? Wa alaysa lil insani ma sa'a. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang diusahakan lewat usaha. Masih tak yakin juga, mau kau cari juga yang haram. Mana iman kita? Mana rasa malu kita? Padahal yang tak terduga ada, yang dijamin ada. Takwa, bahkan karena berusaha, usaha aja lah, bismillah. Ada kemarin, Masya Allah, satu kisah baru saja di pesantren. Karena air tekor, panggillah ustadz yang bisa menggali sumur, gali apa namanya, air bor, tukang bor datang. Sepuluh meter tak dapat, mentok di 14 pasirnya 3 meter, harus kerikil dibuang dulu. Udah celana pendek, tak bawa baju, bekubang di situ. Diputar juga ini pipa besi untuk mencari air. Sampailah di 4 pipa 21 meter baru berhasil. Saya tanya, anggota bang ini siapa? Siapa? Ini Ustadz, anak angkat saya. Masya Allah, anak angkat saya telantar, tak tahu cari kerja. Kau mau kerja, ikut aku, biar makan kau. Ikut dia. Alhamdulillah. Wa alaysa lil insani ma sa'a. Hewan itu bekerja, apalagi manusia bekerja. Cina itu kenapa kaya? Dia bekerja. Kita bangun lambat, pergi lambat, alasan banyak, gaji pingin besar, ya bongan. Gaya mau banyak, handphone mau mahal, mana bisa besar pasak dari. Akhirnya begitu kerja di tempat kerja, tengok, sikat, jual. Jangan ya. Maka kata ulama di tema kita tadi, adamul khauf wal haya' min Allah. Perkuat rasa takut kita kepada Allah dan perkuat rasa malu kita di hadapan Allah. Allah banyak sudah ngasih kita, tinggal kita 8 rezeki, pintu rezeki tadi. Ingat itu. Kalau tak ingat, putar besok, ada video nih. Kasih alamat sama orang nih, putar balik biar yakin. Oh, rupanya dari anak ada rezeki, oh dari nikah ada rezeki, oh usaha itu pun ada dari rezeki. Ini dalilnya, ini ayat. Masya Allah. Ini saja, astaghfirullahaladzim. Maka kita mohon kepada Allah
kalau memang masih malas, kalau memang pernah memakan yang haram, naudzubillah, ya, wal iyadzubillah, astaghfirullahaladzim, kita bersihkan. Imam Hanafi ditanya oleh anak kecil, bahkan seorang ulama besar, ini saya tutup, dia pergi mendengar ceramah di masjid tentang halal haram, pulang menangis dia. Kenapa? Ada pohon kurma tetangga berbuah lebat condong ke dia. Dia takut dibawa angin, jatuh dimakan anaknya. Suatu hari apa? Karena sedang makan itu, tahu dia, dicekoknya mulut anak, keluarkan. Sampai kabar itu dapat kepada Rasulullah. Akhirnya dibeli pohon kurma itu, dikasih ke dia. Masya Allah. Sebegitunya dia mengkhawatirkan seandainya sebiji kurma masuk ke tubuh melalui mulut anak, karena doa tidak akan mustajab. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.